بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. فقال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رواه Imam Malik. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat mulai kita bisa terbangun tadi pagi sampai kita bisa berjalan ke masjid yang mulia ini. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk membayar pajak nafas kita, membayar pajak penglihatan kita, membayar pajak jantung, paru-paru, dan seluruh fisik kita, kita tidak akan pernah mampu untuk membayar pajak tersebut. Karenanya tugas seorang yang beriman kepadanya adalah imtisyarul awamirillah, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dengan maksimal, wajtinabu nawahi, dan kita tinggalkan seluruh larangan Allah dengan maksimal pula. Selawat dan salam semoga tercurahkan, tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya pribadi dan hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini, kita semua kelak yaumul akhir kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khutib berwasiat
kepada khotib pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita sama-sama muhasabah, sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilah keimanan, wasilah ketakwaan adalah merupakan sebuah bekal terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sampai bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Quran, dalam surah ke-35, surah Fatir, ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan ayat Al-Quran itu, kata Allah SWT, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia sungguh-sungguh mau belajar membaca Al-Quran, sungguh-sungguh mau belajar terjemahannya, sungguh-sungguh mau belajar tafsirnya, mau menghafalkannya, dan lebih penting adalah ia mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena banyak orang-orang yang beriman hari ini yang pandai membaca Al-Quran, tapi banyak yang tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tidak paham Al-Quran. Maka ketika orang-orang yang beriman itu fokus mau belajar Al-Quran, mau menghafalnya, mau belajar tafsirnya, dan dia mau mengamalkan Al-Quran, maka mereka adalah alladzina istafaina min ibadina, kata Allah SWT. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, para penghafal Al-Quran terutama. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, ketika surah Fatir ayat ke-32 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara eksplisit, secara langsung orang-orang muslim terbagi menjadi 3 bagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ada orang-orang yang terbagi menjadi kelompok yang faminhum zalimun li nafsihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada hamba-hamba Allah yang zalimun li nafsihi, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah telah kasih ia fisik lengkap, Allah kasih dia mata, telinga, hidung, hati, jantung dan seterusnya, lengkap fisiknya, tapi ia tidak pernah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang ini dalam surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu, akan kami penuhi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, kata Allah. Mereka telah dikasih hati oleh Allah SWT, tapi hatinya tidak pernah dipakai untuk menelaah, mengkaji, merenung apa isi kandungan Al-Quranul Karim. Walahum a'yunul la yusiruna biha, dan mereka telah dikasih mata oleh Allah SWT, tapi matanya tidak pernah dipakai untuk melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Bahkan Allah singgung orang ini dalam surah Az-Zariyat. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pernahkah kamu merenung,
Bagaimana cara aku menciptakan kamu dari ujung kuku sampai ujung rambutmu, kata Allah SWT. Tapi sedikit kali manusia yang merenung ke arah sana. Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama, zalim li nafsi. Walahum adzanul la yasmauna biha. Allah telah kasih ya telinga, tapi telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telinganya penuh dengan hal-hal yang negatif. Maka wajar ia jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, kata Allah, orang ini seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian orang-orang yang zalim li nafsihi ini, mereka, kata tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dan seluruh tafsir juga sepakat mengartikan zalim li nafsihi itu adalah at-taksiru, yang artinya adalah mereka lebih banyak perbuatan amal buruknya dibandingkan amal perbuatan baiknya. Maka wajar Allah telah siapkan ia an-nar nanti di akhir, dan mereka seperti binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Dan orang-orang yang zalim nafsi ini adalah orang-orang yang melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih memakan harta yang makruh, harta yang riba, haram, semua ia masih lakukan. Artinya ibadahnya musiman. Ketika ada ibadah-ibadah akbar seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, baru ia sholat. Inilah kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa minhum muqtasidun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada hamba-hamba Allah yang pertengahan, yang amal ibadah baiknya setengah dan amal buruknya pun setengah. Dan kata para ulama, orang yang pertengahan ini adalah orang yang hanya ibadah salat 5 waktu saja, sementara yang sunnah ia tinggalkan, tidak mau melakukan hal-hal yang sunnah. Riba terus ia lakukan, makruh, haram, dan seterusnya ia masih melakukan. Maka mengkhawatirkan nanti di yaumil akhir kalau ia tidak mendapatkan syafaat, kalau ia tidak punya syafaat dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang lainnya. Maka kelompok yang kedua ini amat sangat mengkhawatirkan. Dan kelompok terakhir adalah kelompok yang the best. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada hamba-hamba Allah yang lebih awal melakukan amal kebaikan, yaitu generasi sahabat yang terus taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah membantah apapun perintah itu, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini ketika ada perintah jihad di akhir zaman, manusia yang beriman masih banyak yang saling membantah. Allah sampaikan dalam surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulah, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallau, janganlah kamu berpaling dari perintah Allah, anhu antum tasma'un, padahal kamu mendengarkan perintah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina qalu sami'na, dan janganlah kamu seperti orang yang munafik, la yasma'un wa hum la yasma'un, qalu sami'na, kata orang munafik itu, kami mendengarkan perintah Allah itu, kami mendengarkan perintah para rasul, para anbiya, para ulama, para mubalik, tapi kata Allah, wa hum la yasma'un, kamu tidak mendengarkan perintah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna syarrad dawabi indallah, hamba Allah yang paling hina
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang ketika Allah kasih nyawa tapi as-summu itu artinya adalah ia tuli, ia pura-pura tuli, tidak mau mendengarkan perintah Allah SWT, bahkan tidak mau nurut. Kemudian al-bukmu, dia bisu, diam. Ketika ada seruan jihad, dia diam, ya sholat saja cukup. Padahal perintah Allah adalah jihad. Itu luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama merenung, memuhasabah iman kita masing-masing. Ketika ada seruan, kalau ada sebersit di hati kita, kita cuek dengan saudara kita di Palestina, maka akan dipertanyakan iman kita di hadapan Allah di yaumil akhir. Tidak ada rasa empati terhadap saudara kita di Gaza, di Palestina, maka berhati-hatilah hadirakumullah. Salat 5 waktu, tapi perintah yang wajib yang lainnya kita abaikan. Bahkan Allah sampaikan dalam surah Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dhanka, Allah akan kasih kehidupan yang serba sulit di muka bumi ini, bahkan di akhirat nanti. Bukan sulit ekonominya, tapi Allah akan persulit. Kata-kata ma'isyatan dhanka itulah sepakat para ulama dalam tafsir Al-Quran sampaikan, artinya adalah dipersulit hidayahnya untuk orang-orang yang agnia. Allah persulit dia untuk bayar zakat. Allah persulit dia untuk berangkat haji, sedekah dan seterusnya. Begitu pula dengan orang-orang yang tingkat regres, orang-orang yang miskin. Allah persulit hidayah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka orang-orang yang melawan aturan Allah tadi, melawan perintah Allah tadi. Allah kumpulkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kemudian orang-orang dibutakan ini, mereka interupsi kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Apa kata mereka? Qala rabbi lima hasartani a'ma, ya Tuhan kami, kenapa hari ini kami dibutakan? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia kami bisa melihat indahnya dunia ini, bisa berjalan ke sana kemari, tapi hari ini kami kenapa dibutakan? Lalu Allah jawab interupsi orang-orang yang dibutakan tadi. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dahulu telah datang perintahku tentang jihad, tentang ibadah salat, zakat, haji dan seterusnya, kamu mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula pada hari ini kamu akan saya abaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kelompok yang kita ginilah, ketiga inilah kelompok yang the best di hadapan Allah SWT. Mereka istiqomah menjaga iman mereka. Mereka senantiasa berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kemenangan yang luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim ala man addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa tarakahum ala al mahajjatil bayd Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing. Kelompok manakah kita? Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah di kelompok yang pertama, yaitu faminhum dzalimun li nafsihi, yaitu kelompok orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah kasih nikmat
tubuh yang lengkap tapi dia mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah siapkan mereka an-nar nanti di akhir. Atau kelompok kedua, wa minhum muqtasidun, kelompok yang pertengahan, yang setengah amal baiknya, setengah amal buruknya. Ini amat sangat mengkhawatirkan di akhir nanti. Apakah orang yang masuk surga atau neraka? Tergantung maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah kelompok orang-orang yang the best. Ya, wa minhum sabiqun bi khairat biiznillah. Itu hamba Allah yang lebih awal, yaitu generasi sahabat yang sentiasa taat kepada Allah Rasulnya. Dan hari ini pun masih ada generasi seperti generasi sahabat yang sentiasa melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka orang-orang yang kelompok ketiga ini adalah kelompok yang Allah telah sediakan mereka jannatu adn, surga Aden, yadkhuluna fiha min asarin zahabin wa lu'lu'a. Mereka masuk ke dalam surga tersebut dan Allah telah berikan ia gelang-gelang dari emas, walibasum fiha harir, dan Allah telah kasih ia pakaian sutra dari surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang the best ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa taat kepada Rasulnya sampai sakaratul maut menjemput mereka. Ya, tetap taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iman mereka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw khata'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin wa fi Syria wa fi Gaza ambalina hadza khassah inna sayyarhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa sallu alayhi wa sallam. Allahu akbar wa aqimus shalah.